halo Sobat Unindra dan mahasiswa pendidikan ekonomi. Kenalan yuk dengan lembaga pendukung perdagangan internasional atau luar negeri. Tapi sebelumnya kenalan dulu dengan kami dari kelompok 3 dengan saya Dina Mariani dan saya Anissa Dewandari. Kalau ngomongin perdagangan luar negeri atau internasional, udah pasti nih kita udah tahu tentang ekspor dan impor. Tapi tahu nggak sih siapa lembaga pendukungnya agar perdagangan tersebut berjalan dengan lancar dan aman? Simak terus pembahasan dari kami selama beberapa menit ke depan. Stay tune ya. Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain, mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional, serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional atau international trade diperlukan oleh setiap negara untuk keuntungannya masing-masing. Nah, fungsi dari Bea Cukai sendiri yaitu memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Bea Cukai tidak hanya bertanggung jawab dalam mengawasi impor dan ekspor barang, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan, memperkuat penerimaan negara, serta mengontrol peredaran barang-barang yang ilegal. Bea Cukai bertanggung jawab dalam mengawasi impor dan ekspor barang. Tugas ini meliputi pemeriksaan dokumen fisik berupa barang serta pemungutan pajak dan bea cukai jika diperlukan. Dengan pengawasan impor dan ekspor barang, Bea Cukai dapat memastikan bahwa barang-barang yang masuk atau keluar negara memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bea Cukai memperoleh penerimaan negara dari pemungutan pajak dan bea masuk pada barang-barang yang masuk atau keluar negara. Penerimaan negara ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik. Dengan demikian, Bea Cukai dapat memperkuat penerimaan negara dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Devisa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan badan usaha di bidang keuangan yang mengatur peredaran devisa alat pembayaran luar negeri. Kemudian menurut Otoritas Jasa Keuangan, bank umum yang dapat melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Devisa adalah semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Next, perusahaan jasa transportasi atau freight forwarder atau forwarding agent adalah badan usaha yang bertugas menangani pengurusan transportasi yang meliputi pengumpulan muatan, melakukan pengepekan, dan mengurus dokumen pengangkutan. Perusahaan pengurusan jasa kepabean (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban pabean untuk dan atas nama kuasa importir atau eksportir. Pengurusan pemberitahuan pabean dapat dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir yang bertindak sebagai pemilik barang. Next, ada kawasan pabean, adalah kawasan yang batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandara udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Importir bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor, berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean tersebut. Bea masuk atas impor merupakan tanggung jawab importir yang bersangkutan. Next, materinya akan dilanjut oleh rekan saya. Berikutnya adalah perusahaan jasa pengangkutan. Perusahaan pengangkutan harus dibedakan dengan perusahaan jasa transportasi. Perusahaan pengangkutan adalah perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan alat-alat pengangkutan seperti kapal laut, pesawat udara, atau kereta api. Sedangkan perusahaan jasa pengangkutan hanya bergerak dalam jasa pelayanan pengurusan pengangkutan barang. Pengangkutan barang ekspor impor sebagian besar dilakukan melalui jalur laut karena kapal laut dapat mengangkut barang dalam jumlah yang besar dan juga biaya yang relatif lebih terjangkau bila dibandingkan dengan jalur udara. Perusahaan pelayanan samudra di samping berperan dalam pengangkutan barang ekspor antar negara juga berperan menerbitkan dokumen pelayaran. Dokumen pelayaran atau bill of lading juga berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan barang yang diangkut oleh kapal. Contoh dari perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia yaitu antara lain dari Samudra Indonesia, ada Maersk Line, dan Hyundai. Sedangkan contoh perusahaan penerbangan ada Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan Qatar Airways.
Berikutnya ada perusahaan asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi berperan besar dalam memperlancar kegiatan bisnis ekspor dan impor. Untuk mengantisipasi risiko barang ekspor dapat hilang dan rusak, maka hal ini diperlukan peran perusahaan asuransi guna ikut membantu menjamin risiko kehilangan atau kerusakan. Contoh perusahaan asuransi itu ada Toko Merit Indonesia, ada PT Asuransi SE Indonesia, dan ada Zurich Insurance Indonesia. Berikutnya ada kedutaan asing dan kedutaan Indonesia. Kantor kedutaan asing yang ada di Jakarta dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang potensi pasar ekspor produk Indonesia di negara yang bersangkutan. Para eksportir dari Indonesia dapat meminta informasi lewat surat atau email kepada kedutaan asing yang ada di Indonesia, perihal jenis barang apa saja yang dibutuhkan oleh negara bersangkutan, serta alamat perusahaan di negara tersebut yang dapat dihubungi dan dijadikan sebagai rekanan bisnis. Sekian dari kami kelompok 3 terkait pembahasan materi tentang Lembaga Pendukung Perdagangan Luar Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.